Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat para pengelola keuangan Satker wilayah Kabupaten Bekasi, khususnya PPK dan juga operator komitmen. Yang terhormat Bapak Prasetyo selaku Kepala Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal. Yang terhormat para pejabat struktural dan juga pejabat fungsional KPPN Bekasi, serta rekan-rekan dari KPPN Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi Bapak Ibu semua. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena di pagi hari ini, hari Kamis, tanggal 25 April tahun 2024, kita dapat berkumpul kembali secara daring pada kegiatan BIMTEK Pelaporan Data Target, Proyeksi dan Capaian Output 2024. Sebelum memulai acara, izinkan saya menyampaikan susunan acara pada kegiatan pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga penyampaian materi, yang selanjutnya yaitu BIMTEK aplikasi pengisian caput pada aplikasi Sakti, diskusi dan tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Sebelum memulai acara hari ini, agar diberikan kemudahan dan kelancaran, marilah bersama-sama kita membacakan doa. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala KPPN Bekasi yang berhalangan hadir pada kesempatan pada hari ini, yang diwakilkan oleh Kepala Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal. Kepada Bapak Prasetyo, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih, Mbak Yoha. Baik, kepada para peserta pagi hari ini yang hadir, kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Pada kesempatan kali ini, saya Pak Prasetyo, selaku Kepala Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal KPPN Bekasi, mewakili Kepala KPPN Bekasi, Bapak Haris Budi Susila, yang pada pagi hari ini eh, berhalangan untuk hadir untuk membuka acara karena ada agenda yang beliau ikuti. Eh, Pagi ini saya akan memberikan sambutan dan buka acara ini. Bapak Ibu eh, PPK dan operator PPK ya yang hadir kali ini. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa selama ini kita sudah menyampaikan eh, capaian output setiap bulan. Dari Bapak Ibu semuanya sudah mengetahui ya, dari bobot capaian output yang paling besar sehingga mencapai 25% itu menandakan betapa pentingnya capaian output ini, data capaian output ini realisasinya oleh pemerintah. Jadi dari waktu ke waktu data ini sangat diperlukan oleh pemerintah. Progresnya untuk agar dapat diikuti eh, terkait dengan realisasi anggarannya. Jadi mohon di Bapak Ibu untuk memahami dan kiranya dapat memberikan kontribusi berupa menyampaikan laporan secara tepat waktu dan sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Namun demikian untuk tahun 2024 ini terdapat beberapa apa ya sedikit perubahan. Jadi eh, tidak sebagaimana tahun-tahun yang kemarin. Jadi tahun ini sudah ada mekanisme penyampaian target, target apa pencapaian output dan eh, mengenai penyampaian data realisasinya. Namun demikian terdapat penajaman di dalam klasterisasi capaian output ini.
nanti akan disampaikan eh, materi dan cara pengisiannya oleh Mas Daru selaku Jabat Fungsional KPPN Bekasi untuk kiranya Bapak Ibu dapat benar-benar memperhatikan dan eh, melaksanakannya. Demikian sambutan saya untuk mewakili Kepala KPPN Bekasi. Mudah-mudahan acara ini dapat membawa manfaat yang sebesar-besarnya bagi kita semuanya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke Pak Yuha selaku MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yus, yang telah memberikan sambutan sekaligus membuka acara ini secara resmi. Baik, sebelum melanjutkan ke sesi berikutnya, eh, yaitu kita akan foto bersama. Silakan Bapak Ibu yang belum menyalakan kamera untuk menyalakan kamera dan juga mengganti virtual background yang telah disiapkan. Untuk sesi foto bersama, mohon bantuannya Mas Daru. Bapak Ibu bisa dinyalakan picture-nya. Kita ada 3 layar ya. Kita mulai 1, 2, 3. Oke, halaman kedua. 1, 2, 3. Halaman 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Daru. Untuk acara selanjutnya yaitu penyampaian materi terkait pengisian target dan pengisian proyek, maaf, pengisian target dan juga realisasi capaian output 2024 yang akan disampaikan oleh Kepala Seksi Manajemen Satker Kepatuhan Internal kepada Bapak Prasetyo. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya. Baik, terima kasih Mbak Yuha. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan eh, tata cara ya, target dan pengisian realisasi capaian output. Eh, Sebetulnya ini materi ini sudah diberikan beberapa waktu yang lalu, namun tidak ada salahnya kami akan sampaikan kembali, namun hanya tidak semuanya karena ini slide-nya banyak, hanya beberapa mungkin yang sesuai dengan eh, agenda kita hari ini. Izin untuk share screen, Mbak ya. Ya. Hmm, mana ya? Yuk. Mbak, ini kok nggak muncul? Yuk. Oke. Baik, Bapak Ibu. Ini bahan dari klinik PA yang sudah dilaksanakan pada 3 April.
2024. Ini kita langsung ke halaman 14 saja. Nah, ini terkait dengan proyeksi target kinerja Satker. Sini dapat kita ketahui ada bahwa untuk pengisian target ini merupakan pengembangan pada tahun 2024. Di sini ada matrik, di sebelah kiri ini adalah yang kondisi sebelumnya dan yang sebelah kanan adalah kondisi sesudahnya. Jadi yang pertama, kondisi sebelumnya itu belum terdapat assessment RO, rincian output berupa jenis RO dan cara pelaporannya. Saat ini sudah terdapat assessment RO yang dilakukan oleh bidang perencanaan unit eselon 1 masing-masing kementerian lembaga. Kenapa di unit eselon 1? Karena untuk assessment RO atau jenis RO ini harus ada apa disetujui. Jadi harus ada kesepakatan secara tripartit antara Kementerian Keuangan dalam hal ini Ditjen Anggaran dan eh, Bappenas serta dari kementerian itu sendiri. Sekian, jadi sekarang saat ini terdapat assessment RO di eselon 1. Yang kedua, pada menu target kinerja Satker, Satker menginput komponen. Yang pertama ada 4 komponen ya. Yang pertama ini kondisi sebelumnya. Yang pertama adalah target realisasi volume RO. Yang kedua target persentase capaian RO. Yang ketiga adalah polarisasi capaian dan 4 polarisasi waktu. Nah, kondisi saat ini Satker hanya menginput target realisasi volume RO-nya dan target persentase capaiannya. Polarisasi capaian dan waktu sudah menjadi bagian asesmen dan RO. Ini nanti akan secara otomatis. Sedangkan yang ketiga, apabila terdapat perubahan satuan dan atau penambahan volume target, Satker wajib memutarikan target realisasi volume RO dan target persentase capaian RO dengan fitur dispensasi. Namun saat ini eh, kondisinya ada dua tahap ya. Yang pertama, unit eselon 1 wajib melakukan asesmen. Di asesmen dulu RO-nya dengan satuan yang berubah dan RO baru atau RO baru. Kemudian Satker wajib memutahirkan target persentase capaian RO-nya dan target realisasi volume RO. Selanjutnya, nah ini terkait dengan tugas dan kewenangan ya. Uh, Untuk pengisian capaian output, sekali lagi kami tekankan kembali bahwa di PMK 62 tahun 2023 untuk pelaporan data capaian output Satker itu dilakukan oleh PPK atau operator PPK sesuai dengan pembagian alokasi belanja pada masing-masing PPK. Hal ini perlu juga diperhatikan koordinasi antara PPK apabila PPK lebih dari satu dengan pelaksana kegiatan dalam mengukur ketercapaian output. Terkait dengan periodenya untuk input proyeksinya ya, input proyeksi target output. Nah, ini periodenya Bapak Ibu nanti eh, bisa diketahui. Jadi ini diisi secara triwulanan April, Juli, Oktober. Ini kalau bulan April sampai dengan 30 April. 12 untuk ini khusus untuk tahun 2024 ya, Bapak Ibu. Kemudian periode pemutakhiran di triwulan 4 di bulan Oktober sampai dengan tanggal 15, Juli sampai tanggal 12, April sampai dengan 30 April. Ini sudah tinggal beberapa hari lagi.
Ini untuk periode input proyeksi target. Kemudian, nah, eh, dalam setelah Bapak Ibu menginput, itu di sistem terdapat mekanisme validasi. Validasi dalam proyeksi target output ini sebagaimana di tabel ini ada enam ada enam tahap ya. Yang pertama nilai target persentase capaian kondisi ya. Yang ini adalah kondisinya. Apabila dalam kondisi nilai target persentase capaian output kumulatif sampai dengan bulan Desember tidak sama tidak sama dengan 100%, maka validasinya akan ditolak. Validasi ini, proses validasi akan menolak inputan ini. Jadi untuk target itu sampai dengan bulan Desember harus 100%. Kemudian nomor dua, nilai target realisasi volume output kumulatif sampai dengan bulan Desember tidak sama dengan target output RO dalam DIPA. Maka input akan ditolak. Kemudian ada warning box ya, pesan nilai total target realisasi volume output tidak sama dengan target volume tahunannya. Terdapat yang ketiga, terdapat RO yang belum dilakukan perekaman assessment RO. Jadi oleh Echelon 1 belum di assessment, maka di input namun sudah dimasukkan targetnya di sini. Jadi jadi ada apa tahapan yang dilompati. Setelah ditolak ada pesan ada mekanisme bahwa eh, rincian output mengalami perubahan atau perubahan satuan atau merupakan RO baru tergantung kondisi yang nantinya ya. Kemudian eselon 1 belum melakukan pemutakhiran asesmen RO. Seperti itu berarti ini Satker harus menghubungi eselon 1-nya. Kemudian dalam kondisi data sudah valid untuk data sudah valid maka notifikasi akan muncul data target kinerja berhasil disimpan. Kondisi kelima, terdapat RO yang belum terisi pada saat proses kirim data target kinerja Satker. Selanjutnya untuk validasinya, inputnya akan ditolak. Pada proses validasi, input ditolak. Pesannya, notifikasi gagal kirim, target kinerja output ini belum direkam. Gitu. Maka yang dilakukan, Bapak Ibu harus merekam dulu. Kemudian pada saat yang keenam, kondisi keenam, data kiriman target belum terposting di Omspan. Maka di proses validasi juga akan ditolak dan notifikasi gagal kirimnya adalah data target capaian output, nomor kirim sekian, belum diproses oleh Omspan. Mohon menunggu periode proses Omspan berikutnya. Nah, ini ada periodenya. Jadi di sini ada setiap dibagi segmen ya, segmentasi setiap jam 6, jam 9, jam 12, jam 6 sore, jam 9 malam, dan jam 12 malam. Selanjutnya kita ini target ya. Kemudian kita beralih ke realisasi kinerja Satker. Jadi aja realisasi kinerja Satker. Di sini akan dijelaskan pengembangan pada tahun 2024 berupa transisi integrasi MONEF dan penilaian kinerja. Ada tiga ya di sini yang perlu kita perhatikan dari pengembangan ini. Yang pertama adalah hal baru, jadi terdapat validasi untuk output dengan jenis statis. Capaian
RO tidak dapat melebihi target. Nah, ini untuk yang jenis statis, output yang jenis statis. Yang kedua, eh, dari kondisi sebelumnya di mana fitur hitung otomatis hanya untuk RO dengan kriteria yang pertama adalah untuk program WA. Yang kedua, eh, kelompok RO 3 digit yang diawali dengan eh, digit pertama huruf E. Kemudian untuk output dengan output 3 digit dengan digit pertama 9. Kemudian target untuk target yang hanya satu ya dalam 1 tahun anggaran targetnya hanya satu, dan yang kelima adalah yang memiliki satuan layanan. Maka RVRO diakui di awal periode. Namun saat ini fitur hitung otomatis untuk RO dengan cara pelaporan otomatis. Realisasi volume RO diakui di akhir periode. Ini perbedaannya ya. Selanjutnya yang ketiga, dari kondisi sebelumnya apabila terdapat perubahan satuan dan atau penambahan volume target, Satker wajib memutakhirkan target realisasi volumenya dan target persentase capaian outputnya dengan fitur dispensasi dan mengirimkan ulang datanya. Satker dapat merekam dan mengirim realisasi capaian. Kondisi saat ini, yang pertama, unit eselon 1 wajib melakukan asesmen kembali atas RO dengan satuan yang berubah dan apabila ada RO yang baru. Yang kedua, Satker wajib memutakhirkan target persentase capaian output dan target realisasi volumenya. Baru Satker dapat menginput dan mengirim realisasi capaian. Itu selanjutnya di sini ada terkait dengan komponen pengisian data capaian output. Capaian output memiliki komponen realisasi volume, kemudian progres capaian, dan ada keterangan. Ketiga komponen ini adalah merupakan perhitungan secara self-assessment oleh PPK. Yang pertama, ini capaian keluaran real ya. Capaian keluaran real berupa jumlah barang atau jasa yang dihasilkan oleh Satker atas penggunaan anggarannya. Ini contohnya adalah 10 bangunan, 5 dokumen, 2 peraturan, 1 layanan, atau setengah hektar, 0,5 hektar. Demikian seterusnya. Yang selanjutnya adalah persentase yang menunjukkan tingkat penyelesaian dari berbagai tahapan atau aktivitas yang dilakukan Satker dalam mencapai suatu output real atau spesifik berupa barang atau jasa. Contohnya adalah di RO 1 peraturan akan dicapai dengan tahapan 1 FGD penyerapan aspirasi baru tercapai 20%. Kemudian ada penyiapan konsep 30%. Yang ketiga, perencanaan perumusan 40%, penetapan 10%. Aktivasi yang sudah dilaksanakan 1 dan 2, maka PJRO-nya sama dengan 50%. Seperti itu. Kemudian informasi tambahan terkait capaian tahapan aktivitas yang sudah dilaksanakan, permasalahan, tindak lanjut, metode perhitungan, dan atau penjelasan lainnya. Ini adalah untuk yang pengisian keterangan ini ya, untuk lebih menjelaskan progres capaiannya dan realisasi volume. Contohnya adalah sampai dengan April, persentase capaian output mencapai 33,33% atau 4/12 bulan kalikan 100%. Dengan realisasi volume sebesar 0 layanan.
Ini karena akan terkait dengan eh, kesepakatan yang di atas tadi baru akan diakui di akhir tahun. Gap yang cukup tinggi karena adanya realisasi yang besar untuk peralatan dan mesin 2,5 miliar. Sementara PJRO dihitung pro rata sesuai bulan yang dilalui. Kira-kira seperti itu. Ini hanya contoh aja, Bapak Ibu. Selanjutnya sedikit lagi. eh, Nah, ini yang perlu diperhatikan bahwa di dalam sistem ini validasi juga dilakukan dan akan terjadi penolakan apabila terdapat anomali pelaporan capaian output. Namun dalam kondisi tertentu, Bapak Ibu wajib untuk mengisi di kolom keterangan tadi sehingga dapat dilakukan eh, per- eh, perubahan status laporan capaian output Bapak Ibu sendiri sehingga statusnya bisa diubah menjadi terkonfirmasi seperti itu kira-kira. Jadi eh, di sini ada kondisi capaian output anomali kuantitatif pengisian cabut oleh Satker untuk capaian kinerja yang terlalu besar. Nah, ini kondisi di mana persentase capaian RO dengan persentase penyerapan anggaran dikurangi ya lebih besar daripada 20%. Ini referensinya harus adanya efisiensi anggaran, kegiatan yang sudah dilaksanakan, ini seperti ini ya. Bisa dilihat dari panah-panahnya. Ini referensinya. Alasannya seperti kenapa kondisinya seperti ini adalah eh, direferensikan adanya kondisi seperti ini, tapi dipilih salah satu saja. Apabila yang eh, 1, 2, 3, 4 ini tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, maka Bapak Ibu dapat memilih kode 99 lainnya. Dan ini harus dijelaskan di dalam kolom keterangan. Selanjutnya, dalam hal capaian kinerja terlalu rendah, maka ini direferensikan untuk penyebabnya adalah sama ini untuk yang nomor 4, 5, 6, dan 8. Atau apabila tidak sesuai dengan kondisi ini, Bapak Ibu bisa memilih 99. Selanjutnya PCRO 100%, di mana realisasi volume RO lebih rendah dari target. Jadi penyerapannya persentasenya sudah mencapai 100, tapi volumenya belum mencapai 100. Jadi ini kan tidak equal ya, tidak sama. Maka referensinya adalah yang nomor 7. Output telah tercapai hanya menunggu finalisasi laporan atau serah terima. Kira-kira seperti itu. Apabila tidak sesuai dengan ini, dapat memilih yang nomor 99. Kemudian setelah sesuai dengan referensi, maka output terkonfirmasi oleh sistem secara otomatis. Khusus untuk yang 99 tidak terkonfirmasi oleh sistem, tapi perlu validasi manual. Ini nanti dari KPPN yang akan mengecek. Itu ya, dipahami Bapak Ibu. Selanjutnya, sedikit lagi, ini adalah validasi dalam pelaporan capaian output. Nanti Bapak Ibu bisa silakan untuk dibaca sendiri. Ini ada beberapa kondisi dan warning box ya. Jadi apabila Bapak Ibu mengisi tiba-tiba ada eh, warning box, nah ini kira-kira penjelasannya seperti ini. 1, 2, 3, 6 ada 13. Hal yang baru ini ada hal yang baru di nomor ada dua hal. Hal yang baru ada di nomor 3 ini jika RVRO kumulatif nilainya melebihi target output untuk jenis RO statis, input ditolak. Maka ada pesan capaian tidak boleh melebihi target RO dalam DIPA. Ini ya mohon diperhatikan mungkin
pada saat yang lalu, pada tahun-tahun yang lalu, capaian ini masih bisa diisi untuk melebihi target RO. Namun saat ini tidak bisa. Kemudian terdapat RO yang belum dilakukan perekaman asesmen RO, maka akan ditolak, input akan ditolak dengan warning box ditampilkan RO-nya dan ada penjelasan belum dilakukan asesmen oleh unit eselon 1 Kementerian Anda. Silakan nanti ini untuk dibaca sendiri ya Bapak Ibu. Kira-kira nanti kalau misalnya ada warning box, nah ini silakan untuk dibuka kembali. Demikian apa yang saya sampaikan untuk materinya sebagai reminder saja dan yang perlu Bapak Ibu ketahui kita tidak merubah eh, apa, formula formula penilaian di untuk capaian output jadi sama dari sisi ketepatan waktu dan kualitas eh, laporannya yang terkonfirmasi ini gitu. Jadi nanti akan dijelaskan lebih lanjut di dalam praktek oleh Mas Daru. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa melihat di sana bahwa pengembangan yang dilakukan tidak mengubah formula yang telah ditetapkan di dalam Perdirjen nomor 5 terkait dengan tunjuk teknis apa IKPA, juknis IKPA-nya. Jadi ini yang mohon Bapak Ibu dapat memperhatikan terkait dengan pengisian capaian output ini. Demikian terima kasih saya sampaikan. Selanjutnya kami kembalikan kepada Mbak Yuha selaku MC. Hah? Kenapa? Oh iya, 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 iya. Oke. Izin stop share. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Pras atas paparan yang telah disampaikan. Jadi Bapak Ibu untuk juknis pengisian capaian output sebelumnya telah kami sampaikan di grup Mitra Satker dan juga di email ke masing-masing Satker. Jadi Bapak Ibu yang merasa selama ini tidak menerima email dari KPPN kemungkinan alamat emailnya belum update ya Bapak Ibu karena seluruh surat yang kami keluarkan dari KPPN itu pasti kami teruskan ke email Satker masing-masing. Ya, sesuai yang telah disampaikan oleh Pak Pras tadi bahwa batas waktu pengisian target triwulan 1 dan triwulan 2 adalah tanggal 30 April 2024. Dan juga batas waktu penyampaian realisasi caput triwulan 1 yaitu bulan Januari, Februari, dan Maret memang paling lambat 30 April 2024. Tapi Eh, kami menghimbau Bapak Ibu untuk mengisi paling lambat hari Senin tanggal 29 April 2024. Karena apa? Karena untuk pengisian data di Sakti tidak real time update di OMSPAN Bapak Ibu. Nah, jadi misalnya pengisian Sakti hari ini di OMSPAN-nya itu baru update H+1. Jadi kami mohon untuk pengisian paling lambat tanggal 29 April 2024. Karena kami pun nanti akan memantau pengisian caput oleh Bapak Ibu apakah sudah sesuai, sudah maksimal atau belum karena akan berpengaruh dengan IKPA-nya Bapak Ibu. Jadi mohon kerjasamanya tanggal 29 April untuk mengisi realisasi. Dan juga tadi sudah disampaikan oleh Pak Pras bahwa pengisian caput di Sakti itu konfirmasi pengisiannya itu tiap 3 jam sekali ya. Jadi jam 6, jam 9, jam 12, jam 3, jam 6 sore. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu bilang, Mbak saya sudah nginput jam 8, nanti jam 9 saya baru bisa lihat apakah benar sudah masuk atau belum. Dan seperti misalnya Bapak Ibu mengisi jam 11 siang, nanti juga baru terupdate
konfirmasi pengisiannya aja ya, baru terupdate pengisiannya berhasil atau enggaknya itu 3 jam sekali. Tapi untuk nilai IKPA-nya baru update di Monef PA-nya itu 1 hari kemudian. Jadi mohon kerjasamanya sekali lagi untuk mengisi mengisi hari maaf, mengisi realisasi bulan Januari, Februari, dan Maret di tanggal 29 April 2000. Baik, untuk acara berikutnya yaitu praktek pengisian di aplikasi Sakti yang akan disampaikan oleh pejabat fungsional PTPN sekaligus CSO KPPN Bekasi kepada Bapak Daru Mukhtarom. Waktu dan tempat dipersilakan. Hmm. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian, tadi sudah disampaikan oleh Pak Pras mengenai pelaporan data target proyeksi capaian output yang memang sudah bisa dilakukan mulai dari April kemarin, mulai April kemarin, dan nanti akan apa untuk periode bulan sampai dengan bulan Maret ini harus dilaporkan pada maksimal di tanggal 30. Namun demikian, pada monitoring kami ternyata masih banyak satker yang belum melakukan pengisian. Baik Bapak Ibu sekalian, mohon izin langsung saja saya buka tayangan untuk dari aplikasinya. Nanti mohon bisa disimak. Jadi untuk pelaporan capaian output itu yang pertama-tama adalah Bapak Ibu sekalian diharuskan untuk mengisi target gitu ya. Nah, di target itu sebetulnya dilaksanakan per triwulan, jadi sesuai dengan jadwal eh, pemutakhiran halaman 3 DIPA. Tadi di dalam slide-nya juga ada di sini, di slide nomor berapa tadi ya. Artinya dilakukan di tiap triwulan dan itu nanti mengikuti pemutakhiran halaman 3 DIPA. Ditambah ketika Bapak Ibu ada revisi, mohon dilihat lagi revisinya apakah eh, terkait dengan perubahan output di RO-nya. Kalau memang ada perubahan, biasanya nanti akan terbuka. Sehingga tugas Bapak Ibu sekalian adalah eh, setiap ada revisi, nanti bisa diinformasikan ya. Ini kan peserta pada kegiatan ini kan operator komitmen ya. Nah, sedangkan yang melakukan revisi biasanya eh, rekan-rekan di bagian perencanaan. Nah, maka dari itu silakan berkoordinasi setelah ini dengan rekan-rekan di bagian perencanaan supaya ketika ada revisi itu mohon disampaikan. Karena apa? Karena ketika revisinya nanti sudah approve, sudah disahkan dan ada perubahan eh, volume terkait outputnya, itu operator komitmen harus melakukan penyesuaian ulang terkait eh, targetnya. Untuk isian target di sini Bapak Ibu bisa ngecek di menu target kinerja Satker ini. Jadi di sini menunya adalah di modul komitmen di level operator. Di sini bisa ada menunya yaitu bagian capaian kinerja, nanti isi target dan realisasi.
Tata caranya sama persis dengan isian tahun lalu, hanya saja yang membedakan yang pertama adalah Bapak Ibu sekalian sudah tidak mengisi polarisasi. Jadi polarisasi itu kan terbagi atas apa namanya? Polarisasi waktu. Nah, apakah suatu output itu dicapai dengan apa? Lebih cepat, lebih baik atau dia memang sesuai dengan waktunya standar. Dan yang kedua polarisasi terkait apa namanya ya? Nilai maksimalnya. Jadi apakah suatu output itu yang bagus itu kalau volumenya sedikit atau kalau volumenya banyak gitu. Jadi itu memang ditentukan kalau di tahun lalu itu diisi masing-masing satker. Namun demikian ternyata si satker taruhlah satker kepolisian ini ya. Satker kepolisian di Kabupaten A dengan Kabupaten B itu mengisi salah satu RO itu tidak sama polarisasinya. Nah, ini yang menyebabkan itu adanya perbedaan dan untuk tahun 2024 ini pengisian polarisasi dilakukan secara terpusat oleh masing-masing eselon satunya. Jadi bagi satuan kerja yang belum ada polarisasinya, ada error ketika mengisi polarisasi, silakan ditanyakan ke eselon satunya. Karena di situ bisa jadi ada RO yang belum ditetapkan. Kira seperti itu. Oke, untuk proses pengisian langsung saja di sini saya contohkan ya. Sini outputnya banyak. Nah, kemudian kita pilih salah satu, kemudian nanti bisa dilakukan pengisian dengan cara ubah ini volume. Nah, di sini kita ketika klik ubah, maka di sini akan bisa terisi semuanya. Ini pas lagi ke close ya. Mudah-mudahan tempatnya Bapak Ibu nggak close untuk yang belum mengisi, ya. Karena di sini sudah masuk di TW kedua ya. Nah, di sini misalkan targetnya adalah 78. Kemudian di sini capaian kolom baris yang atas adalah kita isi TPCRO, artinya target persentase capaian. Yang kedua target realisasi volume. Jadi yang kita isi adalah di sini 78. Untuk kolom atas itu kita isikan secara kumulatif berjenjang setiap bulannya. Nah, ini bisa kita isikan setiap bulan yang endingnya di kolom ini nanti di kolom Desember yang di sini ini haruslah 100%. Sini 100%. Kemudian yang di sini untuk sigma yang paling Desember akhir ini haruslah terisi angka 78 atau sesuai dengan volume target. Nah, bagaimana mengisi realisasi bukan. Bagaimana mengisi target volume dan capaian tiap bulan? Ini dikembalikan lagi kepada satker yang dikomandoi oleh eh, Bapak Ibu PPK. Silakan ditentukan dalam setiap bulan ini capaiannya seperti apa. Ya, apakah dia akan nol atau ini diisi misalkan di sini 10%. Nah, dia ketika kita isi, dia akan teragregasi di atau terkumulatif di akhir gitu ya. Jadi di sini bisa kita isi, di sini 25, kemudian di sini 25, di sini 10. Nah, angka pengisian ini diserahkan masing-masing kepada Bapak Ibu PPK ya. Jadi nanti Bapak Ibu PPK silahkan berkoordinasi dengan tim teknis atau seksi teknisnya berapa capaian setiap bulannya yang ditargetkan. Apakah nol? Tapi mestinya Bapak Ibu sekalian setiap bulan itu setiap RO itu ada progresnya.
Jadi meskipun volumenya ini masih belum ada, misalkan di sini ya, eh, saya akan membuat contoh satu perbedaan. Ini tidak korelasi. Jadi misalkan di volume 78 ini capaian saya 8, kemudian 25 ini 0 gitu ya. 0, 20, 0 lagi, kemudian di sini 25. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, adapun yang harus Bapak Ibu lakukan di sini adalah pengisian ini, endingnya adalah seperti ini. Jadi di akhir itu polanya adalah di atas adalah persentase, itu maksimal 100, kemudian yang kedua volume itu sesuai dengan volume yang ada di sini. Jika sudah dilakukan, maka kita lakukan penyimpanan. Oke, kira-kira seperti ini. Nah, yang tadi saya katakan untuk persentase ya diupayakan ya setiap bulan itu Bapak Ibu tidak sampai mengisi nol gitu ya. Kalau masalah volume itu nanti bisa disesuaikan, itu boleh boleh nol ataupun karena memang outputnya nanti misalkan di akhir gitu ya, ya nggak masalah outputnya pekerjaan itu ada di bulan apa ya itu silakan untuk volume akhirnya. Tapi untuk capaiannya ya kalau bisa itu tidak nol. Jadi capaiannya itu tetap terisi. Ya meskipun kalau memang benar-benar nggak ada ya ya sudah tapi kita upayakan di sini ada nilainya artinya apa artinya rekan-rekan pengelola keuangan itu ya dan tim teknisnya misalnya karena pengisian capaian ini kan tergantung dari tim pelaksana kegiatannya artinya benar-benar mengerjakan artinya istilahnya bekerja gitu, bekerja untuk melaksanakan RO ini jadi tiap bulan tuh ada capaiannya kira-kira seperti itu. Nah, jika sudah selesai, di sini nanti kita isikan hingga semua terisi gitu ya. Dan juga misalkan ini saya isi untuk RO yang volumenya 1. Ini bisa kita ubah. Untuk isian yang 1 ketika kita isi otomatis ini layanan. Bentar ya, yang layanan. Apa ya? Nah, misalkan nih. Untuk RO layanan ini bisa kita isi otomatis dengan satuan layanan. Satu layanan, layanan kantoran kita isi otomatis. Bulan Juli sampai Desember nih akan muncul pilihan bulannya. Kemudian di sini kita bisa proses. Nah, di sini akan terisi eh, masing-masing bulan 0000 dan volume akan ada di akhir. Kalau tahun kalau untuk volume nanti akan ditaruh di akhir. Nah, adapun pengisian bulan ya tentu saja Januari. Tadi untuk contoh tadi kenapa bulan Juli karena di sini posisi close ya, tapi di tempat Bapak Ibu mudah-mudahan posisinya nggak close ya karena saya menggunakan pandu sakti di sini. Nah, ini ya. Kenapa saya di sini Juli karena munculnya dia yang terbuka saat ini adalah Juli. Kalau mau saya buka lagi berarti nanti saya buka lagi ini saya harus mengajukan dispensasi lagi. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa apa namanya mengisi semua termasuk jenis layanannya ini. Nah, kalau sudah terisi semua, pastikan Bapak Ibu terisi semua. Kalau sudah terisi, maka tahapan berikutnya yang dilakukan adalah kita review dulu. Ya, kita review dulu, yaitu kita unduh dulu tayangannya. Nanti ketika Bapak Ibu mengunduh, nanti kan kelihatan target di RO mana yang belum terisikan. Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian nanti bisa mengisi kembali apabila RO-nya ada yang belum terisi. Nah, kalau sudah direview, nanti targetnya sudah terisi semua untuk semua bulan dan semua RO, gitu ya. Jadi
misalkan ada RO-nya ada 15, ya berarti ada 15 dikali 12. Ada 180 isian. 180 bulan ya, saya bilang 180 bulan. Karena setiap ini satu tahun kita isi 12 bulan dikali 15 RO misalnya seperti itu. Berarti ada 180 bulan. 180 bulan ini Bapak Ibu sekalian harus mengisi capaiannya dan eh, realisasi volumenya. Kira-kira seperti itu. Nah, nanti kalau sudah selesai, semua sudah tersimpan, maka langkah selanjutnya adalah Bapak Ibu sekalian bisa melakukan kirim. Nah, kirim ini adalah ada dua. Yang pertama kirim target. Nah, kirim target ini yang tadi disampaikan adalah dikirim setiap triwulan sekali. Setiap triwulan sekali, Bapak Ibu sekalian melakukan pengiriman data, pengiriman target. Kemudian setelah kirim, nanti akan muncul notifikasi berhasil dikirim atau gagal. Nah, kalau gagal nanti Bapak Ibu sekalian bisa lengkapi lagi. Biasanya kalau gagal itu ada RO yang isiannya masih belum lengkap dalam 1 tahun. Sehingga Bapak Ibu sekalian harus memastikan isiannya lengkap terlebih dahulu. Karena di sini tadi juga ada slide ya. Kalau tidak salah, halaman berapa dia? Ada validasi terkait pengisian volume dalam proyeksi target ya. Di sini ada validasinya nanti bisa dipelajari di halaman 22 slide-nya. Ini nanti akan muncul. Kalau TPCRO-nya itu tidak 100%, nah nanti ditolak. Atau lagi tidak sama dengan DIPA, itu ditolak juga. Nah, bagaimana yang tidak sama dengan DIPA? Ini di sini Bapak Ibu sekalian pada tahu di isian target ada tombol sinkron data. Nah, sinkron data ini bisa Bapak Ibu lakukan utamanya jika memang ada yang belum sesuai yang dikarenakan adanya revisi. Jadi kalau ada revisi biasanya akan muncul perubahan ini. Dan juga Bapak Ibu sekalian bisa melakukan penyesuaian ulang ini. Jadi melakukan sinkron data untuk memutakhirkan data yang ada di Sakti ini dari Omspa. Nah, setelah tadi proses kirim berhasil, maka selanjutnya adalah Bapak Ibu sekalian melakukan isian pada menu realisasi kinerja satker. Nah, di sini nanti bisa kita isi Januari, kemudian ini bisa kita isi, kita pilih. Nah, di sini akan muncul kalau kita pilih semua program ya akan muncul semuanya. Tapi kalau kita memilih secara spesifik, maka kita akan munculnya di salah satu RO. Nah, untuk pengisian masih sama, Bapak Ibu sekalian. Di sini bisa kita tambah realisasi. Kemudian di sini akan ada progres capaian. Ini muncul tidak bisa kita isi karena di sini akan menghitung berapa yang kita masukkan gitu ya. Nah, kemudian yang perlu Bapak Ibu sekalian perhatikan adalah antara persentase penyerapan dan juga persentase progres capaian ya. Karena ketika lebih dari 5% atau 20%, jadi gap itu akan muncul istilah yang namanya gap. Jadi ketika ada gap, gap itu adalah selisih antara persentase penyerapan anggarannya dengan persentase capaian RO-nya. Itu akan muncul yang namanya gap. Jadi semisal uangnya sudah keluar uangnya mungkin sudah keluar lebih dari 60% gitu ya. Uangnya sudah 60%, tapi capaiannya di sini masih 25%. Nah, di sini akan muncul gap sebesar 35%. Nah, gap yang 35% ini akan menyebabkan penilaian caput menjadi tidak terkonfirmasi. Jadi untuk unsur penilaian nanti akan kita bahas. Nah, ini menyebabkan adanya tidak terkonfirmasi ketika capaian output itu dikirim. Tersimpan bisa,
Namun demikian dia tidak akan bisa terkirim ataupun terkirim tapi statusnya menjadi tidak terkonfirmasi. Nah, ketika ada anomali di sini, maka yang bisa Bapak Ibu lakukan adalah di sini akan muncul biasanya. Nah, mungkin kalau Bapak Ibu lihat ya, kalau di sini di kolom referensi capaian ini masih disable ya, tapi ketika saya isikan lebih dari di 20%, dia akan nyala nih ya. Nah, ketika ada anomali ataupun ada gap ini, sebetulnya Bapak Ibu sekalian masih bisa mendapatkan capaian output yang terkonfirmasi, yaitu dengan cara memilih alasan selain 99. Silakan, apakah capaian output itu disebabkan karena empat alasan ini? Ataupun nanti akan muncul referensi-referensi capaian yang sesuai halaman mana ya tadi ya? Ada di dalam salah satu itu referensi capaiannya, referensi anomali tadi. Nah, ini ya. Silakan Bapak Ibu, ketika ada gap, inilah referensi yang akan muncul sesuai dengan kondisinya. Jadi kalau kondisinya capaian kinerja terlalu besar dari gap-nya, gitu ya. Jadi PCRO lebih dari 20% atau 5% untuk yang PN, program prioritas nasional, itu akan munculnya nih 1, 2, 3, 4 sama 99. Nah, ke semua kondisi, jadi ini kondisinya, ke semua kondisi ini akan bisa nyala ke 99. Namun demikian, sebisa mungkin Bapak Ibu sekalian tidak mengisi di angka 99. Pun harus mengisi di 99, maka Bapak Ibu sekalian mohon menuliskan keterangan ke istilahnya anomali data tersebut seperti apa. Kenapa kok bisa sampai mengisi 99? Karena normally sudah disediakan 7 referensi ini, yang mana Bapak Ibu sekalian itu harusnya bisa mengisi di dalam 7 referensi, 7 alasan ini. Namun jika memang nggak ada yang masuk, ya silakan diisi 99 apa bisa mengisi 99. Namun dengan catatan Bapak Ibu sekalian mengisi catatan ini dan melakukan konfirmasi penilaian ataupun mengkonfirmasi atas hasil yang diupload kepada KPPN atau PIC-nya di sini nanti bisa ke Mbak Yuha atau ke Pak Pras ya. Nanti bisa dipantau. Oh, pengiriman saya ada yang tidak terkonfirmasi. Ini nanti bisa dilakukan konfirmasi ulang. Oke. Nah, nanti kalau ini sudah selesai diisi, ini saya isi ceritanya, bukti dokumen, ini apa ya? Outputnya adalah optimalisasi. Penambahannya satu. Keterangannya, misal kita isi seperti ini, kemudian kita unduh. Nah, sebenarnya di sini akan muncul gap proses kinerja dan persentase terlalu tinggi. Apakah Anda yakin? Ya. Nah, di sini akan muncul ini. Nah, kalau semua sudah terisi, kita pastikan semua RO-nya nanti terisi ya. Jadi setelah satu kita simpan, ini yang muncul cuma satu. Selanjutnya kita bisa lakukan refresh data ya. Kalau kita refresh data, ini nanti akan muncul semua RO kita. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat ya. Ini adalah baru satu yang sudah saya isi.
nanti bisa dilanjutkan untuk pengisian pada semua RO-nya. Nah, jika semua RO nanti sudah terisi, indikatornya nanti di sini biasanya akan muncul referensi capaiannya. Bisa kita lihat kalau referensi kolom referensi capaian ini masih belum ada isi, biasanya dia belum dilakukan pengisian ataupun belum disimpan ini. Tapi kalau sudah disimpan dia harusnya akan muncul referensi apakah dia 00 ataupun 1 atau sampai dengan 99. Jika ini sudah Bapak Ibu lakukan, maka selanjutnya adalah dilakukan proses kirim. Sebelum melanjutkan, pastikan sudah benar. Lanjutkan proses. Ya, namun demikian Bapak Ibu sekalian, sebelum dikirim, silakan dilakukan pengunduhan dulu. Silakan dilakukan pengunduhan untuk mereview apakah yang diinput itu sudah sesuai atau belum. Ini kalau memang capaian sudah terisi dengan benar, nah, silakan Bapak Ibu lakukan pengiriman. Karena apa? Karena beberapa kasus ditemukan itu Bapak Ibu sekalian terlalu tinggi ketika mengisikan progres capaian baik volume maupun capaian. Sehingga gap yang terlalu tinggi meskipun bisa terkirim misalkan ya, ataupun volumenya nanti over ya, ataupun kurang. Kalau kurang mungkin masih bisa ditambah, tapi kalau over sampai dengan misalkan 3 kali masih di dalam range, karena range-nya masih bisa kita isi sampai dengan 3 kali lipat untuk output-output tertentu gitu ya, untuk output yang bersifat dinamis gitu ya, volumenya masih bisa kita tambah. Misalkan 300 kan maksimalnya berarti 900. Nah, Bapak Ibu kemarin kepencet langsung isi 600 padahal aslinya tuh masih di bawah 300 mestinya masih 200 masih mungkin hanya 50 30 gitu ya. Tapi karena kepencet akhirnya masuk 600. Maka dari itu sebelum dikirim mohon dilakukan pengunduhan terlebih dahulu untuk direview ya supaya direview apakah yang kita input di tiap RO itu realisasinya sudah benar, capaiannya juga benar. Nah, kalau memang sudah relevan dengan data manual ataupun raw data yang kita miliki, karena semuanya adalah basisnya raw data kita, kemudian Bapak Ibu sekalian menuangkan dalam aplikasi. Jika memang sudah sesuai antara raw data dengan yang ada di aplikasi, silakan dilakukan pengiriman. Ya, tinggal kemudian dikirim, kemudian dilakukan proses. Nah, punya saya nggak bisa dikirim karena saya bukan ada di server Sakti gitu ya. Setelah dikirim, nah Bapak Ibu sekalian nanti bisa memperhatikan ini korelasi jamnya. Mohon izin sebentar Bapak Ibu sekalian ya. Nah, ketika Bapak Ibu melakukan sudah apa pengiriman data capaian, yang perlu Bapak Ibu lakukan adalah pemantauan, yaitu pemantauan pada jam-jam ini. Kapan Bapak Ibu itu melakukan pengiriman? Ketika dikirim jam sekian, berarti dia akan masuk ke pusnya jam sekian. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian bisa melakukan eh, pemantauan. Nah, pemantauannya seperti apa? Nah, pemantauannya silakan Bapak Ibu sekalian membuka aplikasi Omspan.
untuk melihat data kon- konfirmasinya terlebih dahulu. Jadi ada dua. Jadi ada dua unsur di sini ya. Yang pertama konfirmasi, yang kedua baru kita nanti masuk ke nilainya dapat berapa. Jadi target utamanya adalah terkonfirmasi terlebih dahulu. Nah, setelah Bapak Ibu login ke OMSPA, nanti bisa masuk ke menu MonFPA yang ada di sini ya, yang ada di jendela 3 ini, yang ada 9 kotak kecil ini, kemudian nanti MonFPA. Kemudian nanti di sini bisa kita lihat konfirmasi capaian output. Nah, kemudian nanti bisa kita lihat di sini ada beberapa menu ya. Menu monitoring kiriman, kemudian ada kertas kerja KCO. Nah, nanti bisa kita lihat, misalkan di sini ada monitoring kiriman Sakti, Maret, ya. Ini saya, ini punyanya loginnya KPPN itu ya. Nah, nanti bisa kita lihat di sini di kertas kerja. Kalau Bapak Ibu mungkin bisa langsung masuk ke menu kertas kerja KCO-nya aja. Ini cetakannya harusnya sama. Nah, nanti di sini akan terlihat berapa jumlah output yang ada di DIPA. Nah, ini pastikan Bapak Ibu sekalian, semua outputnya itu harus terkonfirmasi. Jadi pada tayangan ini terlihat bahwa dari 11 output yang dikirimkan, ada dua yang tidak terkonfirmasi. Jadi Satker seolah-olah merasa, oh saya sudah mengirim nih, tapi ternyata output tersebut tidak terkonfirmasi. Nah, nanti bisa kita lihat output apakah itu. Nah, kemudian nanti bisa kita review apakah kemarin ada isian yang emang anomali. Nah, di sini nggak ada catatannya. Mestinya di sini ada catatannya. Ya. Dalam hal tidak terkonfirmasi, silakan nanti berkoordinasi dengan Mbak Yuha ataupun langsung dengan Pak Pras. Dipastikan ini terkonfirmasi terlebih dahulu. Jadi kita lihat, kita compare sama semua output yang ada ya, bukan semua KCO-nya. Nah, ini kan statusnya terkonfirmasi semua ya. Maaf menyela Mas Daru, itu dari yang bulan Maret ada contohnya dari Cikarang Selatan. Dia pakai keterangan 99, makanya tidak langsung terkonfirmasi di Iya, bulan Maret. betul. Makanya dari itu keterangan 99 silakan ditambahkan di sini keterangannya ya. Di sini kan tanpa keterangan ya. Mestinya kan eh, dituliskan keterangannya seperti apa. Ini kan saya hanya strip aja keterangan 99. Ini kan gapnya 21 ya. Tadi yang saya katakan ya, dia lebih dari 20%. 2 G 2 2 RO ini lebih dari 20%. Dan langsung menuliskan di keterangan 99. Nah, nanti tolong direview lagi apakah tidak ada keterangan lain yang bisa masuk ke dalam eh, apa ya justifikasi ketika Bapak Ibu sekalian menginput capaiannya. Gitu ya. Kalau memang tidak ada, ya silakan diisi 99. Namun demikian silakan dituliskan keterangan yang memadai di sini dan nanti silakan berkoordinasi dengan eh, Mbak Yuha ataupun dengan Pak Pras nanti supaya apakah memang itu bisa dikonfirmasi dari KPPN atau Bapak Ibu bisa melakukan penggantian referensi keterangan, mencari referensi keterangan yang kira-kira seperti itu. Nah, dalam hal ini sudah terkonfirmasi seluruhnya, baru Bapak Ibu sekalian bisa melihat berapakah nilai capaian output yang saya input. Nah, kira-kira seperti itu.
Nilai itu di mana? Di dalam indikator kualitas pengelolaan keuangan itu sendiri, di dalam indikator IPA-nya itu sendiri. Jadi ketika ada yang tidak terkonfirmasi, otomatis di sini dia tidak akan masuk. Nah, untuk nilai, Bapak Ibu sekalian bisa membuka di menu IKPA, kemudian IKPA Satker, kemudian nanti bisa kita lihat. Nah, ini yang tidak maksimal kan di sini ya. Di capaian output ini masih belum maksimal. Nah, ini bisa kita lihat. Kita klik angkanya. Nah, di sini akan muncul. Kok punya saya 87, kenapa? Kok nggak 100? Harusnya di sini 100, yaitu 25. Kemudian nanti di sini juga 25 endingnya. Dan di sini ada 100 harusnya. Normalnya segitu. Seperti contoh ini. Satker yang mana ini? Nah, ini 100 nih. Di akhir triwulan satunya di 100. 100. Kemudian di sini akan kelihatan, Bapak Ibu sekalian. Oh, punya saya nggak 100. Itu kenapa? Sini akan kelihatan nilainya. Jadi total RO-nya tadi ada 11 ya, ada 11. Kemudian nilainya totalnya 900. Jadi sebenarnya semuanya maksimal, hanya ada dua yang nilainya 0. Nah, ternyata 0 ini kenapa? Karena dia sini tidak terkonfirmasi. Jadi nanti satker yang lain yang mengalami hal serupa agar eh, dilakukan penelaahan lebih lanjut ya, terhadap outputnya. Apakah benar tidak apa namanya gapnya besar, tapi dengan alasan selain 1 sampai dengan 4 tadi, ataupun masalah yang lain. Nanti kalau sudah selesai, nanti bisa dihitung. Nah, nanti bisa dibagi dengan jumlah RO gitu. Jadi di sini ada 11. Akhirnya seperti itu. Nah, mungkin ada kasus lain di sini. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa kita review ya. Ini ada permasalahan di satker yang lain, yaitu ketika Bapak Ibu sekalian mengisikan RO-nya, targetnya 0. Tadi yang saya katakan meskipun Bapak Ibu sekalian tidak ada masalah sebenarnya ketika mengisikan target 0. Nah, di sini upayakan persen progresnya ini kalau bisa ya ada isinya. Jadi istilahnya ada capaiannya. Ini karena di sini tidak ada capaiannya, seolah-olah nih di sini akan terbacanya 0. Sebetulnya kalau di sini ada nilainya, ini bisa menjadi nilai masukan 100. Jadi di sini seolah terbaca hanya 398. Mestinya kan dia bisa 598. Apa mengangkat nilai dari semua total RO-nya. Jadi di sini karena pembaginya masih 7. Sedangkan di sini ada nilai 0. Nah, nilai inilah yang harus Bapak Ibu sekalian tingkatkan. Sehingga di penilaian indikator kualitas pelaksanaan anggarannya nanti ini bisa mendapatkan nilai yang maksimal. Saya kira seperti itu. Utamanya di triwulan-triwulan eh, satu. Utamanya, maaf, bukan di triwulan satu, di akhir triwulan, di bulan triwulan berkenaan gitu. Jadi Maret, Juni, September, dan Desember. Adapun bulan Januari Februari sebenarnya tidak kalah penting karena apa Bapak Ibu? Karena sebetulnya penilaian capaian output kalau yang sebelumnya sebelum 2023 ya. Sebelum 2023 itu dinilai berdasarkan eh, target. Jadi targetnya itu bukan Bapak Ibu yang mengatur, tapi berdasarkan korelasi target penyerapan anggaran. Yang mana di sesi daring sebelumnya kita sampaikan bahwasanya misalkan ya, untuk triwulan 2 itu targetnya 50% belanja pegawai, 50% belanja barang, dan nanti sekian persen belanja modal, yang nanti hasil akhirnya itu nanti
bagi dan ketemu persentase agregat secara total. Misalkan Satker A ketemu persentasenya adalah 50,5%. Sedangkan Satker B nanti ketemunya cuma 49,8%. Tapi angkanya mestinya tidak jauh-jauh dari 50%. Nah, target itulah yang 49,8% itu diterapkan untuk semua output. Nah, kalau sekarang nggak seperti itu lagi. Kalau sekarang targetnya adalah diisi secara manual oleh Bapak Ibu yang ada di Sakti tadi. Di sini tadi, di menu ini. Jadi nilai yang ada di sini itu berdasarkan dari target yang ada di tempat Bapak Ibu sekalian. Nah, seperti ini ya. Isian targetnya itu kan berbeda-beda ya. Karena di sini memang Bapak Ibu sekalian bisa mengisi targetnya, diserahkan semua kepada saya. Nah, mungkin itu Bapak Ibu sekalian teknis dari sini. Untuk selanjutnya mungkin kita lebih banyak berdiskusi saja. Oke, terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Acara saya kembalikan kepada pembawa acara. Baik, terima kasih Mas Daru atas penjelasan yang telah disampaikan. Kita berikan applause online buat Mas Daru. Baik, untuk selanjutnya yaitu diskusi dan tanya jawab. Eh, kita membuka pertanyaan, boleh raise hand, tapi saya bacakan dulu pertanyaan yang sudah ada di kolom komentar. Baik, ada yang bertanya dari Wawan, dari Polres. Ini jika yang satu layanan, apakah diinput otomatis atau bagaimana? Ada Mas Daru. Untuk layanan, Nambahin dikit. kenapa? Nambahin sedikit. Oh ya, Ya, oke, Mas. Bapak Boleh, Ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk semuanya. Ini perdana ya untuk sosialisasi data capaian output, pengisian capaian output 2024. Jadi sebagaimana surat yang sudah kita kirimkan, surat Kepala KPPN Bekasi yang sudah kita kirimkan, mungkin ada beberapa yang perlu Bapak Ibu ketahui. Yang pertama adalah batas tanggal 30 April adalah batas pengisian target ya, target PCRO, target RPRO sampai dengan triwulan 2. Ya, setelah itu Bapak Ibu akan memutakhirkan kembali itu bulan Juli. Ya, jadi 30 April, 12 Juli, nanti kemudian di triwulan 4. Jadi tadi ada yang bertanya untuk target, silahkan isi sampai target bulan Juni atau bisa jadi setahun. Kalau untuk target PCRO, ini kan disusun secara mandiri, pas artinya gini, target PCRO ini kan disusun oleh PPK, ya karena pada PMK 62 2023 ini menjadi tugasnya PPK. Bapak Ibu PPK sekali lagi ya Bapak Ibu. Jadi tugas kewenangan PPK dalam PMK 62 tahun 2023 yang pertama adalah pelaporan data cabut ya oleh Satker ini disusun oleh PPK, operator PPK ya sesuai pembagian alokasi belanja per masing-masing PPK. Jadi yang isi yang bertanggung jawab terhadap kesesuaian, kevaliditasan data untuk apa namanya target RVRO, PCRO itu adalah PPK. Sekali lagi PPK ya, Bapak Ibu ya. Yang pertama, per masing-masing alokasi belanja pada masing-masing PPK.
Kemudian ketika menyusun, pastikan ya koordinasi antara PPK dengan pelaksana masing-masing kegiatan. Artinya PPK nanti berkoordinasi dengan seksi teknis ya masing-masing sesuai dengan perencanaan. Lagi-lagi ada hubungannya dengan perencanaan Bapak Ibu PPK ketika menyusun halaman 3 DIPA. Karena apa nanti hubungannya? Tadi ada yang bertanya, bagaimana biar eh, apa namanya gapnya tidak terlalu tinggi? Bagaimana menjaga gapnya tidak tinggi? Karena apa nanti Bapak Ibu akan berhubungan antara realisasi RVRO ya, realisasi RVRO yang Bapak Ibu isikan dengan realisasi anggaran yang Bapak Ibu isikan. Itu yang akan menentukan gap tinggi apa enggak. Jadi Bapak Ibu mengisi progres PCRO, kemudian ketika Bapak Ibu mengisi realisasi RVRO sesuai dengan pencapaian di masing-masing eh, apa kegiatannya atau RO-nya, itu yang akan berpengaruh pada gap. Gapnya tinggi apa enggak gitu ya. Karena itu ketika menentukan target ya, Bapak Ibu bisa menggunakan catatan perencanaan keuangan halaman 3 DIPA. Kapan ini mau direalisasikan? Kapan RO-RO ini akan direalisasikan? Di bulan apa? Nah, itu Bapak Ibu bisa isi target untuk PCRO. Kalau target RVRO, Bapak Ibu gampang. Tinggal sesuaikan dengan target atau volume yang ada pada RKKL. Kan seperti itu ya Bapak Ibu. Masalahnya nanti Bapak Ibu yang mengisi target PCRO. Nah, target PCRO ini kan disusun oleh Bapak Ibu PPK ya, Bapak Ibu ya. Jadi nanti sesuai dengan tahapan untuk pengisian progresnya. Nah, untuk pengisian progres ini Bapak Ibu karena formula penilaian capaian output masih sama. Untuk dari triwulan 1 sampai triwulan 3 penilaiannya adalah realisasi PCRO berbanding dengan target PCRO-nya. Nanti ketika akhir ya di triwulan 4 penilaiannya adalah di bulan Desember adalah RVRO-nya. Nah, jadi Januari sampai dengan kan karena sekarang Bapak Ibu bisa melihat nilai capaian output itu per bulan sesuai dengan target PCRO yang Bapak Ibu isikan. Ya, Bapak Ibu. Itu sekali lagi. Jadi untuk yang eh, pengisian target untuk PCRO, RVR. Kalau RVRO Bapak Ibu gampang, tinggal lihat DIPA berapa targetnya, sesuaikan dengan kapan Bapak Ibu akan merealisasikannya. Lihat kembali halaman 3 DIPA-nya. Oh, saya mau merealisasikan ini di bulan apa? Misalnya, oh ada 2 laporan, berarti kan logikanya semesteran, berarti di Juni sama Desember untuk RVRO-nya. Tapi untuk PCRO itu adalah rangkaian kegiatan atau tahapan yang Bapak Ibu lakukan untuk mencapai eh, capaian output tersebut. Misalnya pembuatan peraturan. Nah, Bapak Ibu PPK akan menyusun progres pembuatan RO peraturan ini dalam berbagai tahapan. Misalnya, taruhlah Bapak Ibu PPK membuat 4 tahapan. Tahapan pertama mungkin penyerapan inspirasi. Ya, ketika RO-nya adalah ini contoh 1 RO peraturan. Outputnya apa? 1 peraturan, misalnya gitu ya. Kemudian Bapak Ibu kan membuat tahapan. Tahapan untuk menjadikan 1 peraturan itu apa? Penyegaran atau mengumpulkan aspirasi. Kedua, FGD untuk penyusunan. Ketiga, penyusunan rancangan peraturan. 4 sekian. Nah, misalnya Bapak Ibu punya 4 tahapan. Bapak Ibu bisa di dibagi gitu ya. Misalnya tahapan pertama, penyerapan aspirasi. Bapak Ibu, mungkin ini 10%. Tahapan kedua, FGD, itu 30%. Misalnya ada 4 gitu ya. Mungkin di Januari, Maret, ya terserah Bapak Ibu. Jadi memang ini dilakukan secara sesuai dengan ininya masing-masing gitu ya. Untuk PCRO, progres capaian.
RO-nya. Nah, ketika Bapak Ibu misalnya 10%, 20%, begitu ketika Bapak Ibu sudah melakukan dua tahapan ini, berarti sudah 40% realisasi PCRO-nya. Seperti itu. Jadi kembali lagi ya, nanti untuk PCRO itu tidak tergantung pada realisasi anggaran, tetapi tergantung pada tahapan pekerjaan untuk mencapai RO itu ya. Dan tentu Bapak Ibu PPK pasti mempunyai tahapan progres untuk mencapai RO itu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu susun target PCRO bulan Januari 10%, 5%, Februari sekian persen, sekian persen, sekian persen. Atau misalnya di bulan ini saya nggak ada progres, nggak apa-apa, Bapak Ibu isikan nol. Target, tapi capaian RO, capaian PCRO-nya ya Bapak Ibu, realisasi PCRO-nya jangan sampai Bapak Ibu isikan nol. Minimal 0,01. Jadi kalau ada Bapak Ibu PPK mengisi tahapan progresnya. Saya bulan ini kayaknya enggak ada progres apa-apa gitu, targetnya nol gitu. Tapi jangan sampai diisi realisasi PCRO-nya itu ikutan nol. Nanti nilai Bapak Ibu di RO itu pasti akan nol. Jadi kalau setiap bulan nilai untuk caput itu bergantung pada nilai progres PCRO. Dan nilai progres PCRO nanti akan di rata-rata dari semua nilai progres PCRO di RO yang Bapak Ibu punya. Kalau Bapak Ibu punya 10 RO, kemudian ada 8 100 100, kemudian satu progresnya 0 di bulan tertentu, maka akhirnya nilainya tidak bisa maksimal. Karena pasti nilai di RO yang capaiannya 0 itu pasti akan 0. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi inilah nanti gunanya PPK tim keuangan bersama-sama ya untuk menentukan target PCRO-nya. Yang penting realisasi PCRO tidak diisi nol setiap bulan. Karena ini akan berpengaruh pada nilai capaian output Bapak Ibu tidak bisa maksimal. Itu ya. Misalnya Bu, saya di bulan ini tidak ada realisasi jadi nol, isi nol gitu ya. Realisasi PCRO. Nanti pasti nilai cabutnya juga akan nol. Jadi sekali lagi untuk PCRO itu sifatnya tidak berbanding lurus dengan realisasi anggaran. Realisasi anggaran di bulan itu Bapak Ibu bisa saja tidak ada penyerapan, tetapi pasti Bapak Ibu kan melakukan progres-progres ataupun rangkaian proses untuk mencapai RO itu. Misalnya, penyusunan laporan keuangan. Ada dua volumenya, RO-nya dua laporan gitu ya. Saya di Juni, kemudian Desember. Untuk sampai pembuatan laporan di bulan Juni, pastikan di Januari ada rekod, Februari ada rekod, Maret ada rekod. Kan seperti itu ya Bapak Ibu. Itu progres itulah yang Bapak Ibu hitung. Walaupun di bulan Maret realisasi untuk penyusunan LK itu tidak ada realisasi, tapi kan Bapak Ibu melakukan rekon ke KPPN. Nah, itu progres yang Bapak Ibu isikan. Jadi kuncinya untuk Januari sampai dengan bulan November, nanti Bapak Ibu mengisikan RPCRO-nya, nanti realisasi kinerja untuk PCRO-nya itu diisi angka, jangan sampai nol. Itu seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti untuk yang kemarin sudah mengirimkan target sampai dengan triwulan 1, perbaiki lagi. Minimal sampai dengan bulan Juni. Karena apa? Bapak Ibu akan bisa memutakhirkan kembali target itu di bulan Juli nanti. Jadi Bapak Ibu kalau kita lihat Januari sampai triwulan 1 sampai triwulan 2 untuk pengisian targetnya itu di 30 April 2024. Terus kemudian untuk yang triwulan ketiga itu batas akhirnya 12 Juli 2024. Nanti untuk triwulan 4 batas akhirnya 14 Oktober 2024. Itu untuk pemutakhirannya. Jadi sekarang yang Bapak Ibu lakukan sekarang adalah
mengisi target PCRO maupun RVRO sampai dengan minimal Juni 2024 atau kalau bisa ya sampai Desember 2024. Nanti kalau misalnya di perjalanan ada perubahan target, Bapak Ibu bisa mutakhirkan per triwulan ya. Tapi untuk triwulan 1 dan triwulan 2 ini batasnya sampai 30 April. Nanti Bapak Ibu bisa memutakhirkan kembali data proyeksi targetnya itu di 12 Juli. Ya, jadi Bapak Ibu isi target Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juni, Juli, Juni, atau sampai Desember juga boleh. Terus kemudian isi realisasinya Januari sampai Maret. Itu ya Bapak Ibu. Jadi target isinya triwulan 1, triwulan 2, realisasinya itu triwulan 1 yang batasnya 30 April. Nanti untuk yang bulan April dilaporkan di Mei itu yang 5 hari kerja itu ya Bapak Ibu untuk pelaporan realisasinya. Kalau sekarang pengisian targetnya Bapak Ibu triwulan 1, triwulan 2 itu batasnya yang 30 April. Seperti itu. Jadi tadi yang sudah isi target triwulan 1, apakah harus apa kirim triwulan 2 pertanyaannya? Ya harus. Karena Bapak Ibu kalau nggak mengisi target dengan betul yang sampai Juni, nanti pemutakhirannya baru di bulan Juli, 12 Juli 2024. Tapi kalau realisasinya Bapak Ibu hanya isi sampai dengan bulan Maret triwulan 1 saja. Itu ya. Terus kemudian gimana gapnya biar nggak tinggi? Tadi bahwa Bapak Ibu yang ngisi PCRO-nya apa realisasi kinerjanya itu akan berpengaruh realisasi RVRO-nya. Kemudian realisasi PCRO dengan penyerapan anggaran misalnya PCRO-nya terlalu tinggi, realisasi anggarannya terlalu rendah. Itu juga nanti akan menimbulkan gap yang tinggi. Tapi ini bukan berarti salah. Gap tinggi mau gap rendah itu boleh-boleh saja, wajar-wajar saja. Kemudian apa? Bapak Ibu menjelaskan di dalam tadi yang disebutkan Mas Naru dengan penjelasan apa tadi? Konfirmasi. Kuncinya di situ. Kalau konfirmasi isi Bapak Ibu 1 sampai dengan 7 misalnya, itu akan tervalidasi secara otomatis oleh SPAN. Namun kalau Bapak isinya 99 tadi lain-lain, nah, ini yang harus divalidasi secara manual oleh teman-teman MSKI. Pasti nanti Bapak Ibu udah merasa kirim kok nilainya tidak maksimal karena ada satu yang tidak bisa terkonfirmasi secara otomatis. Karena apa? Bapak Ibu ngisi preferensinya 99. Kalau Bapak Ibu referensinya 99, itu memerlukan validasi secara manual. Nanti akan ditanya, kenapa ini ngisinya 99? Jelaskanlah bla 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 bla. Kalau misalnya, oh bisa masuk akal, oke siap. Nanti divalidasi secara manual. Jadi kalau masih bisa Bapak Ibu jelaskan dengan referensi 1 sampai 7, 6 gitu ya, silahkan pilih itu. Kalau nggak ada, ya nggak apa-apa pilih 99, tapi nanti pasti akan tervalidasi, gagal validasi gitu ya. Nanti Bapak Ibu cek lagi, oh ini ada yang tidak terkonfirmasi. Bapak Ibu hubungi, ini karena begini, Mbak. Seperti itu. Demikian ya, Bapak Ibu tambahan dari saya. Eh, Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita langsung ke sesi tanya jawab, Mas Daru. Silakan tadi udah beberapa udah dijawab ya, Mas Daru. Ada yang mau bertanya langsung, Bapak Ibu? Tinggal satu yang mau saya jawab ya. Oke, silakan. Yang belum saya jawab itu adalah untuk target otomatis ya, karena tadi ada berarti ada 3 pertanyaan ya terkait yang satu layanan. Untuk satu layanan, Bapak Ibu, itu angka 1 itu akan terisi di akhir. Kalau 2023 kemarin itu akan masuk ke depan, tapi kalau sekarang itu akan terisi di Desember. Jadi volumenya itu akan 0,0000 belakangnya nanti pas Desember. Kalau kita isi otomatis seperti itu. Tapi kalau kita isi manual ya ini terserah Bapak Ibu sekalian. Jadi ada juga pertanyaan, ini saya harus isi manual atau otomatis? Ya, sebenarnya kita kembalikan lagi.
Mestinya yang namanya layanan itu kan biasanya satu layanan. Kalau satu layanan berarti kan itunya istilahnya capaian di tiap bulan ya. Istilahnya harusnya itu pro rata. Artinya kalau pro rata, ya istilahnya kalau capaian misal masa capaian di bulan Maret itu rendah. Jadi istilahnya kan kalau layanan kan berarti istilahnya orang umumnya bagian umumnya. Bagian umumnya istilahnya rendah gitu ya, gabut nih. Giliran nanti pas bulan Desember atau November capaiannya nanti tinggi gitu ya, paling aktif gitu. Ini supaya relate ya, relate selama setahun, ya dia supaya nyambung, konsisten selama setahun, seperti itu. Jadi maka dari itu adanya pengisian input apa otomatis itu sebenarnya untuk mempermudahnya seperti itu. Jadi kita nggak usah input satu-satu karena di situ memang layanannya satu itu nanti dicapai volumenya itu di akhir. Tapi kalau Bapak Ibu untuk yang layanan itu mau diisi manual itu juga boleh. Kalau memang kondisi di kantornya itu tidak memungkinkan diisi manual. Tapi pada dasarnya yang harus diisi adalah eh, sesuai dengan capaian yang ada di Satker. Misalnya kalau yang layanan berarti satu layanan selama 12 bulan itu harus pro rata. Kira-kira seperti itu. Sehingga penyerapannya pun mestinya ya, ini untuk penyerapan anggarannya, mestinya harus linear. Linear dari Januari sampai Desember itu ya setidaknya konsisten. Karena itu kan layanan yang kita berikan kepada kantor kita sendiri. Soalnya layanan biasanya yang layanan itu semisal yang paling umum adalah layanan perkantoran. Berarti kan layanan untuk melayani memenuhi kebutuhan dari eh, rekan-rekan kita sendiri, untuk teman-teman kita sendiri. Maka dari itu ya mestinya besarannya pun setiap bulan itu ya supaya dijaga sehingga di situ bisa masuk constraint yang ada di menu pengisian layanan otomatis itu ya bisa memenuhi kaidah dari pengisian eh, ataupun realisasi capaian dan penyerapan anggaran itu. Kira-kira seperti itu. Oke, kayaknya nggak ada yang mau bertanya online. Ya, menambahkan sedikit ya Bapak Ibu. Jadi, Bapak Ibu, nanti ketika mengisi untuk realisasi kinerja, nanti Bapak Ibu, ya, ini realisasi kinerja ya. Nanti Bapak Ibu bisa perhatikan di Sakti, kalau pas isi realisasi kinerja ya, itu kan sekarang ada tabel-tabel ya di Sakti itu. Nah, Bapak Ibu ketika melihat jenis eh, apa jenis RO ya itu ada dua biasanya, jenis RO statis dan RO dinamis. Nah, kalau Bapak Ibu RO-nya statis, berarti nanti untuk pengisian realisasi RVRO-nya itu tidak boleh melebihi target yang sudah ditetapkan di dalam DIPA. Jadi Bapak Ibu nanti perhatikan saja saat mengisi realisasi kinerja. Kalau tulisan jenisnya itu statis, maka di akumulasinya nanti RVRO-nya itu tidak boleh melebihi dari target yang sudah ditetapkan. Ya, misalnya satu layanan, biasanya status itu ya. Jadi nggak boleh isinya dua gitu ya, karena itu sudah ditetapkan. Statis itu ya dia maksimal sesuai dengan targetnya. Kemudian RO dinamis. Nah, ini yang realisasinya boleh melebihi dari target RO-nya. Terus nanti Bapak Ibu perhatikan lagi waktu mengisi eh, tadi kalau apa masalah yang otomatis maupun periodisasi. Bapak Ibu bisa melihat di cara apa pelaporan kan ada ya di Sakti nanti waktu ngisi. Itu masing-masing RO itu ada cara pelaporannya. RO ini pelaporannya otomatis. RO ini pelaporannya apa periodisasi, periodik atau periodisasi. Nah, itu. Jadi kalau di RO itu cara pelaporannya otomatis, nah Bapak Ibu ngapain pusing-pusing gitu ya. Udah disediakan, udah dimudahkan dengan menu otomatis ya sudah isi otomatis saja. Pilih Januari sampai Desember, udah hitung gitu kan. Nanti otomatis untuk PCRO-nya itu pun sudah di rata-rata gitu ya 833 833. Nanti untuk RVRO-nya yang
tahun kemarin itu di awal, sekarang berpindah ke akhir gitu. Nah, kalau yang cara pelaporannya periodik, nah itu yang Bapak Ibu isikan sesuai dengan periode pencapaian dari outputnya Bapak Ibu sendiri. Itu. Terus kemudian yang baru juga di 2024 itu kalau Bapak Ibu misalnya ya nanti ketika mengisi belum bisa tersimpan karena biasanya muncul pop misalnya ada pop up belum dilakukan assessment oleh eselon 1. Nah, itu juga hal yang baru ya Bapak Ibu. Jadi, untuk yang cabut mulai tahun 2024 itu ada namanya assessment dari eselon 1. Makanya Bapak Ibu mulai tahun 2024 ini hanya mengisi PCRO sama RVO aja. Nggak perlu ngisi polarisasi waktu, stabilize, dan lain-lain. Itu diisi oleh eselon satunya melalui assessment sebelumnya. Nah, kalau misalnya ada RO yang kebetulan belum dilakukan assessment, nanti Bapak Ibu ketika menyimpan gitu ya, akan simpan. Nanti akan keluar itu perlu assessment dari eselon 1. Nah, ini biasanya proses assessment ini itu biasanya 1 hari, 1 hari kerja gitu. Jadi nanti besok paginya baru clear. Artinya baru Bapak Ibu bisa lakukan kembali pengisian untuk targetnya gitu ya Bapak Ibu. Jadi makanya jangan kalau bisa jangan mepet-mepet di tanggal 30. Takutnya ada beberapa RO yang tadi ternyata belum diakses oleh eselon satunya. Nanti kalau belum diakses mepet-mepet ya ketika Bapak Ibu belum bisa melakukan validasi atau proses simpan tadi nanti akses dulu oleh eselon 1 hari. Nah, nanti kan prosesnya jadinya mundur gitu untuk mengisi realisasi kinerjanya. Demikian ya, Bapak Ibu ya. Jadi tadi lihat aja jenisnya, RO-nya, statis apa dinamis, terus kemudian lihat cara pelaporannya. Kalau ada otomatis ya udah langsung gas saja otomatis. Kalau mau yang periodik ya dilakukan secara periodik. Sudah cukup ya, Mbak Wiwi, Mas Daru. Baik, untuk materi dan juga rekaman Zoom nanti akan kami update di link yang sama. Untuk Bapak Ibu yang belum melakukan absensi, silakan melakukan absensi. Sebelum acara ditutup, kami berikan waktu 2 menit Bapak Ibu untuk mengisi post-test yang telah kami cantumkan di link yang sama. Kami berikan 2 menit para peserta untuk mengisi post-test. Silakan. Baik, mudah ya. Soalnya jawabannya di caps lock besar-besar sama Mas Daru kayaknya ya. Sudah cukup. Masa sih? Enggak lah. Sangat Mungkin pas mudah kebetulan sekali gitu. jawabannya, Masya Allah. Baik, sebelum saya tutup, saya ingatkan kembali Bapak Ibu, untuk pengisian target sampai tanggal 30 April adalah target triwulan 1 sampai dengan triwulan 2 2024.
Lalu memang batas waktu pengisian realisasi memang tanggal 30 April, namun kami himbau sekali lagi bahwa batas waktu pengisian realisasi triwulan 1 yaitu caput bulan Januari, Februari, dan juga Maret adalah tanggal 29 April 2024 agar kami dapat memonitoring apabila masih ada kendala atau kekurangan kesalahan dalam penginputan caput. Karena untuk monitoring monet PA caput dapat kami pantau di H+1 setelah Bapak Ibu mengirimkan caput. Dan juga untuk pengisian keterangan tadi sudah disampaikan juga, maaf, Suaranya telah habis. disampaikan juga bahwa sebisa mungkin tidak mengisi keterangan 99, tapi jika tidak ada pilihan lain, keterangan 99 bisa dipilih namun mencantumkan keterangan sesuai format yaitu sampai dengan bulan, tahun, realisasi anggaran berapa persen, cabutnya berapa persen, terjadi gap berapa persen dikarenakan. Nah, di situ bisa dijelaskan ya Bapak Ibu. Jadi apabila tidak ada penjelasan, mohon maaf untuk diperbaiki dulu pengisian caput dengan kode 99. Baik, Sebagai karena juga sudah sebentar. ya, Sebagai informasi ya Bapak Ibu ya, dari data kami itu ternyata masih 50% ya. Orang dari 50% ini Satker belum melakukan pengisian sampai bulan Maret gitu. Nah, jadi mohon dicek lagi segera ya Bapak Ibu ya. Waktunya kurang lebih seminggu, kurang dari seminggu lah istilahnya. ya, hari Senin. Nanti mohon maaf untuk para operator apabila hari Senin belum mengisi, saya akan colek-colek di grup ya Bapak Ibu. Mohon kerjasamanya. Baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 11:02, kami mau mohon undur diri dari acara. Mohon maaf apabila selama acara berlangsung terdapat banyak kekurangan dan terima kasih banyak Bapak Ibu yang telah bergabung dari awal sampai akhir. Kami undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Makasih Kak. Sudah bisa di close Mas Daru?